Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, baik untuk diri khatib pribadi maupun untuk jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang yang terik ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadiri undangan melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagaimana perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka ketika kita sudah bersimpuh di rumah Allah, tawajuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya saat ini kita menjadi manusia yang paling beruntung karena dalam hati kita ada iman takwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat, sehingga insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung bulan Shafar, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada alam semesta. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Karenanya ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW yang merupakan rahmat bagi kita, maka perintahnya Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah disebabkan karena karunia nikmat dari Allah, wa rahmatihi dan juga rahmat kasih sayang Allah, termasuk rahmat kasih sayang Allah terbesar adalah dilahirkan dan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Maka Allah hanya minta satu, fabidzalika falyafrahu, karenanya bergembiralah kalian. Maka di antara ekspresi kegembiraan atas lahirnya baginda Rasulullah, dan kita menyongsong lahirnya baginda Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal, kita barangkali bisa mengekspresikan kegembiraan ini dengan berbagai macam cara. Ada yang mengekspresikan dengan memperbanyak mengkaji, belajar tentang sosok pribadi agung baginda Rasulullah SAW dengan banyak membaca, banyak mengkaji, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana
diajarkan sirah nabawiyah, atau kita memperbanyak sholawat atas beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara ekspresi-ekspresi di dalam mencurahkan rasa mahabbah, rasa gembira kita kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus belajar tentang sosok pribadi agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, maka kuncinya hanya satu. Kata baginda Rasulullah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah cara hidupku. Dari mulai cara beliau berbicara, cara beliau dari mulai bangun tidur sampai beraktivitas, sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun, kalau kita ittiba mengikuti beliau baginda Rasulullah SAW, adalah merupakan kemuliaan. Dan tidak akan bisa kita mencontoh Rasulullah kecuali kita belajar tentang sosok beliau. Maka jangan sampai kita yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah, tetapi ketika ditanya tentang siapa Nabi Muhammad itu, kita nggak paham. Siapa keluarganya baginda Rasulullah SAW di ring pertama beliau, kita nggak kenal. Lalu sosok akhlaknya Rasulullah seperti apa, kita nggak tahu. Maka rasanya malu mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tetapi tidak detail kenal dengan beliau. Makanya kemudian di dalam Al-Quranul Karim itu digambarkan betapa detailnya umat-umat terdahulu. Bahkan sebelum baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan, mereka sudah kenal sosok Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka karena kemuliaan akhlaknya. Karena di dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu sudah dikabarkan nanti di akhir zaman ada Khotamul Anbiya, ada nabi penutup yang akhlaknya itu luar biasa. Maka siapa sih yang tidak kesengsem dengan beliau? Siapa sih yang tidak rindu akan beliau? Makanya digambarkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Gambarannya orang-orang dulu, orang-orang ahli kitab. Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Ya'rifunahu, mereka kenal dia baginda Rasulullah SAW. Padahal saat itu belum lahir baginda Rasulullah, tapi digambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan sosok Muhammad seperti mengenal detail anaknya sendiri. Kita pasti kalau punya anak, punya putra putri, akan detail kenal dengan anak kita. Sukanya apa, hobinya apa, biasanya berteman sama siapa, bangunnya biasanya jam berapa, makannya kesukaannya apa, detail kita. Nah, itu penggambaran Allah atas orang-orang yang membaca Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabiullah Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, detail seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Maka sangatlah ironi ketika kita umat Rasulullah atau yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW kemudian tidak detail mengenal beliau, sosok manusia paripurna, manusia agung yang disifati oleh Allah khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak azimun yang agung. Kita tahu azim
azimun itu adalah sifatun min sifatillah, sifatnya Allah. Tapi ketika Allah mensifati Rasulullah SAW dengan sifatnya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, ini artinya apa? Bahwa betul-betul akhlaknya baginda Rasulullah SAW itu punya keistimewaan luar biasa. Oleh karenanya kemudian disampaikan oleh Al-Quran bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri pribadi Rasulullah suri teladan yang baik, suri teladan yang patut untuk dicontoh. Dari gerak mimik mulut lisannya, dari gerak tubuhnya, itu semua adalah contoh teladan paripurna. Oleh karenanya sekali lagi menyambut bulan Rabiul Awal, di antara ekspresi kegembiraan, mari kita berusaha untuk lebih dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Sosok beliau yang menjadi panutan kita seperti apa? Karena tidaklah akan bisa kita mencontoh kecuali tahu detail siapa beliau. Dan pastinya kalau kita tahu secara detail siapa beliau, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, sosok-sosok beliau ini, maka pasti akan tumbuh mahabbah cinta kita kepada beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah, dan Rasulullah pun mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.